Siapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan menambah keilmuan, tapi nanti saya akan tutup dengan penugasan. Penugasannya apa? Silakan kalian turun ke lapangan. Detailnya saya akan berikan nanti, kalau sudah tidak ada yang nanya. Oke. Yang hari ini akan dibahas adalah keterkaitan statistika dengan penelitian terkait. Kenapa harus penelitian gitu? Ya sebenarnya enggak juga sih, maksudnya gini. Kalau statistik dipakainya cuma sekedar gitu aja, ya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Hanya saja apapun tindakan yang dilakukan secara seksama itu namanya meneliti. Gitu. Jadi entah menelitinya nanti dalam wujud laporan saja, menelitinya dalam wujud mungkin kalau nanti akan kalian hadapi adalah skripsi, maupun dalam bentuk artikel ilmiah, atau bahkan bisa juga dalam bentuk wujud monografi ya. Monografi itu artinya penelitian secara tuntas atas satu topik. Yang pasti selama di dunia pendidikan kalian harus mempunyai kecakapan dalam hal meneliti. Makanya tadi saya singgung di awal, ada yang tertariknya mau skripsinya molor atau lulusnya molor. Karena kaitannya dengan itu. Meneliti itu yang seperti kita pernah alami bersama di mata kuliah metode penelitian, persoalannya bukan hanya sekedar selesai ya, tapi persoalannya adalah seberapa tangguh mental kalian. Kalau otak semuanya beragam lah, ada yang lebih di antara yang lainnya, tapi selama masih sanggup ada di kelas saya berarti kalian sudah terbukti punya kemampuan untuk meneliti. Persoalannya kembali lagi adalah waktu yang harus kalian kejar. Ada unsur internal yang juga kalian harus boleh dibilang sebutannya adalah hadapi lah. Internalnya apa? Ya entah mungkin ada masalah hati gitu ya. Lagi disakiti mungkin, atau lagi terluka karena tidak diapelin gitu ya, atau boleh jadi anak lagi sakit gitu. Itu juga termasuk kendala-kendala dalam meneliti yang mempengaruhi waktu. Nah, tujuan penelitian adalah selesai. Oke, saya lagi ya, tujuan penelitian adalah selesai. Kalau misalkan penelitian tetap dilakukan tapi tidak selesai-selesai, artinya tujuan tidak tercapai. Meskipun nanti dalam bahasa tulisannya tujuan penelitian akan dibagi lagi seperti yang kita pelajari di metode penelitian. Hanya saja supaya diketahui bersama bahwasanya apapun rumusan tujuannya tetap harus selesai. Entah bermanfaat, entah tidak gitu ya. Yang pasti secara tulisan kalian harus menuliskan ada manfaatnya. Meskipun kadang-kadang emang iya manfaatnya seperti itu. Ya formalitas-formalitas lah. Nah, kemudian yang paling menarik dari penelitian kalau kita bicara kualitatif, yaitu kita berfokus pada satu hal ya. Kemudian kita kaji lebih mendalam. Hanya saja dengan adanya statistik, kita akan melihat interaksi multiple case. Artinya kasusnya tidak mesti satu hal gitu. Jadi kerap kali gini, contoh seperti ya,
Misalnya kalian pengen mempelajari tentang metode belajar. Ya metode belajar itu sendiri kan boleh dibilang itu fokus aja di situ gitu. Terus sampai akhirnya pusing sendiri itu metode belajar yang mana. Nah, untuk itu diperlukan penambahan area, yaitu dengan menambahkan satu item lagi, metode belajar dan apa. Boleh jadi misalnya metode belajar, lalu kesiapan gedungnya, nah itu bisa. Metode belajar dengan sikap atau penguasaan konsep dari muridnya itu bisa. Nah, artinya dengan adanya minimal dua item itu apa yang akan kalian kaji itu akan lebih meluas dengan memperhatikan interaksi dari hal-hal yang kalian tambahkan sendiri. Jadi kalau dibilang penelitian kualitatif susah, sebenarnya enggak juga, justru kualitatif itu cuma satu hal yang kamu kaji. Nah, kalau penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih dari satu. Cuma kadang-kadang orang nyebutnya, ini gampang. Makanya di Juanda kadang-kadang lebih banyak kuantitatifnya ketimbang kualitatifnya. Padahal saya juga heran nih, apa sih yang terbesit gitu ya? Terbesit dalam pikiran mahasiswa, kenapa lebih cenderung mengambil penelitian kuantitatif? Kira-kira tahu nggak apa yang dipikirkan oleh senior-senior kamu? Atau paling tidak gini deh, kira-kira kalian ketika ngambil skripsi nanti, ngambilnya apa? Kuantitatif kah? Kualitatif kah? Ada yang mau Maaf bicara? Pak, suaranya putus-putus Pak, maaf. Oh, Kenapa Pak tadi? suaranya putus-putus. Iya di Novi gitu. Oh. Ke depan ketika kalian skripsi nanti, kira-kira kalian akan ambil pendekatan apa? Kualitatif atau kuantitatif untuk skripsinya? Ada yang mau menyampaikan di sini? Dan kenapa ya? Kalau Anissa, kayaknya kuali, Pak. Anissa kuali. Ya. Alasannya? Alasannya karena seringnya kan, bukan seringnya sih, kemarin-kemarin kan diajarin Bapak tentang kuali ya. Jadi lebih maunya kuali gitu, Pak. Terus dipikir juga kalau kuanti itu kan angka, jadi nggak kurang suka gitu, Pak, sama angka, sama hitung-hitungan. Jadi sukanya kuali. Oke, ada lagi? Kalau saya pengennya kuanti, Pak. Cinta Ayu, kuanti. Kenapa kuanti? Iya, karena pas kemarin metodologi penelitian kan saya kuanti. Jadi dasar-dasarnya insya Allah udah bisa gitu, Pak. Tinggal diperlancar lagi. Oke. 2 orang lagi kali ya. Siapa aja? Saya Pak Alvina Kuali. Siapa? Bu Elis tadi ya? Tadi siapa? Ya, Pak. Ya, Bu Elis kenapa pakai apa? Kuanti ya? Kuanti kuali. Kualitatif, Pak. Kualitatif. Oke. Kenapa tuh alasannya? Ini aja lebih praktis aja gitu. Lebih cepat gitu. Kemarin kan aku sempat ngulang juga, Pak. Ya kemarin itu kan pakai kualitatif gitu. Ternyata lebih cepat gitu hasilnya. Oke, ada lagi? Satu lagi. Kualitatif Pak. Novia kualitatif. Ya. Berarti tugas saya akan meracuni kamu supaya mau kuantitatif nih ya. Kualitatif ada 3 orang, kuantitatif ada 1 orang. Nah, berarti nanti tantangan saya adalah apakah kamu akan berpindah ke lain hati atau tidak?
Kalau dasarnya dari kemudahan, oke lah, semua punya preferensi masing-masing. Tapi kalau dasarnya dari adalah seberapa berani kamu menantang diri kamu, yaitu kembali lagi pada kamunya. Untuk diketahui, semester ini saya membimbing salah satu mahasiswa yang berani ngambil eksperimen dengan judul yang populer. Terus, karena judulnya populer dan dia ada 2 variabel, saya minta dia untuk carikan 1 variabel lagi. Sehingga variabelnya menjadi 3. Kebayang dong? Menurut orang-orang, itu sulit. Nyatanya tidak ada yang berpengaruh, tidak ada yang berubah. Sama seperti kamu mengerjakan kuali. Itu seperti itu. Oke, kenapa begitu? Karena mau kuali atau kuantitatif itu dasarnya adalah seberapa mudah kalian mendapatkan data penelitian. Kata kuncinya di situ ya, seberapa mudah kalian dapat data penelitian. Jadi tidak perlu berpikir bahwasanya, wah ini kuali lah, ini kuanti lah. Tidak. Kata kuncinya ada di data penelitian. Kalau data penelitiannya mudah, ya semua cepat gitu. Hanya saja mau membuka diri, mau menerima segala possibilities, entah itu saran, entah itu kritik, entah itu falsifikasi. Falsifikasi itu kita kadang-kadang disalah-salahin sama orang. Gitu. Hal itu wajar gitu. Kenapa bisa begitu? Begini. Di sini ada yang pernah dimusuhin sama temennya enggak? Sehingga berdampak apa-apa yang kamu kerjakan pokoknya salah. Ada nggak ya kayak gitu? Pernah, Pak. Alhamdulillah sekarang belum ada, Pak. Aduh, belum ada. Berarti nanti bakal ada gitu. Atau berdoa bakal ada gitu. Tapi itu pernah terjadi lah minimal dalam hidup kalian sekali lah ya. Artinya kan sungguh luar biasa kan. Udah kita berbuat sebaik-baiknya sesuai aturan, tetap aja disalah-salahin. Nah itu namanya falsifikasi. Dalam penelitian juga ada. Ya penelitian kadang-kadang kita udah berbuat sesuai dengan teori yang ada, karena mungkin orang yang berwenang dalam hal, misalnya kalau saat ini kalian menjadi mahasiswa, kalian nanti akan dapat pembimbing, terus pembimbingnya belum memahami maksud dari kalian, siap-siap terjadi adegan falsifikasi. Jadi jangan kaget. Kayak contoh misalkan, enggak judulnya enggak bagus gitu. Itu kan namanya disalahin ya. Padahal dalam hal mencanangkan apa-apa yang mau kalian teliti, itu kalian punya pertimbangan sendiri. Entah pertimbangannya adalah kemudahan dari diri kalian, entah ada pertimbangannya memang yang terdekat itu adalah seperti itu, atau pertimbangan lain yang seperti misalnya finansialnya, koneksinya, gitu. Nah, artinya pertimbangan-pertimbangan itu yang kadang-kadang orang nggak mau tahu. Gitu. Nah, apakah perlu dikasih tahu? Tidak juga. Ya. Tidak perlu dikasih tahu ke orang. Masalah atau tantangan-tantangan pribadi cukup buat pribadi. Nah, data penelitian pada dasarnya beragam. Kalau kualitatif, kita bisa lihatlah referensi-referensi dari jurnal-jurnal dikumpulin. Pada dasarnya sama aja sih sebenarnya. Yaitu kalau di sini nyebutnya memanfaatkan data dari web. Itu kan kumpulin juga. Misalnya ngambil dari jurnal, itu kan dari web. Ya, dari menggunakan internet. Itu seperti itu. Kemudian ada juga mungkin registrasi. Registrasi itu pendaftaran.
pendaftaran itu dalam hal ini maksudnya apa gitu. Jangan dikira registrasi dengan sinonim pendaftaran itu sesederhana kamu datang terus daftar. Bukan. Registrasi itu adalah kamu mendaftarkan sejumlah temuan-temuan raw material, saya nyebutnya raw ya, supaya membedakan raw material atau raw data untuk kemudian kamu olah. Itu. Nah, raw data ini boleh dari mana saja. Bisa dari fenomena yang kamu lihat di sekolah. Contoh, misalnya, anak-anak suka sekali memukul-mukul meja pada saat jam pulang. Itu kan namanya raw data, kan? Artinya data mentah gitu. Kira-kira ada alasan apa? Kenapa anak-anak mukul meja pada saat mendengar bel pulang? Nah, di situ kamu bisa catat sebagai sebuah fenomena. Atau boleh juga ada pengumuman dikarenakan guru rapat, anak-anak boleh pulang duluan. Wah, langsung dong. Itu bahkan anak yang laki-laki tasnya dilempar kemana tahu gitu. Terus teriak, yeay gitu. Yang perempuan sama perempuan yang lain, yes, berarti kita bisa jalan-jalan dulu gitu. Kita beli itu yuk gitu kan. Kadang-kadang mau begitu ya. Tapi nggak tahu kalau perempuan di sekolah kalian masing-masing. Yang pasti punya keunikan sendiri ya. Saya nyaris bilang aneh lagi. Keunikan sendiri. Artinya unik mungkin histerianya beda, kesenangannya beda. Terlebih mungkin saat ini ketika ada PTM terbatas, mereka yang senang dengan sekolah daring akan kecewa ketika harus luring. Mereka yang akan ketemu temennya ketika diumumkan besok harus masuk ke sekolah. Mereka akan senang juga, asik besok ketemu teman. Bukan untuk belajar, cuma ketemu teman doang. Nah, itu adalah sebuah raw data juga. Gitu. Nah, ataupun dengan sensus. Kalau sensus ini adalah biasanya kamu kalau untuk di sekolah ya, misalnya nanya gitu ya. Kalau saya beberapa lihat di status WA kamu kan ada yang sudah melaksanakan vaksin ya, untuk anak-anak, baik vaksin 1 ataupun vaksin 2 gitu. Nah, di situ kan adanya data sensus, di mana kalian mendata, mungkin membantu dokter dalam hal siapa orang-orangnya, kemudian siapa yang belum, siapa yang diundang, persoalan apakah orang tua menyetujui atau tidak, kan mungkin ada suratnya. Atau kalau nantinya akan apakah orang tua setuju dengan kegiatan vaksin atau tidak setuju, sikap sekolah seperti apa. Nah, itu adalah raw data. Nah, yang dilakukan secara masih membutuhkan energi yang banyak itu disebutnya konvensional. Nah, adapun ketika datanya menjadi agak modern ya, kayak modernnya sebenarnya gini, dengan menggunakan pemanfaatan teknologi. Untuk kalian ketahui bahwasanya kita ini kan diwajibkan apa-apa semuanya serba online. Bahkan termasuk aplikasi Peduli Lindungi. Di situ kan jelas mau ke mall, scan barcode dulu. Mau ke kelurahan, dicek dulu, ada scan barcode-nya. Tapi ada juga kelurahan yang enggak sih. Tapi nggak tahu di sekolah kalian, di tempat kalian gimana. Ada sekolah yang ketat sekali dengan apakah gurunya sudah vaksin atau belum. Dia minta isi data pakai Google Form.
Terus dikarenakan pandemi kemarin yang tadinya orang terbiasa ngisi pakai angket dengan tulis tangan, kalian mintanya pakai Google Form. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang modern atau non konvensional. Tapi intinya sama, melakukan survei, melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden ya. Gitu. Nah, siapa orang yang berhak ditanya? Siapa orang yang berhak memberikan jawabannya? Nah, itulah yang disebut dengan data pengumpulan penelitian, pengumpulan data penelitian. Dari sejumlah populasi, misal di wilayah Ciawi itu sekolah itu ada 28 SD, baik SD swasta ataupun SD yang negeri. Entah swastanya swasta biasa atau swasta bercorak agama. Ini ada 28. Seumpama mau meneliti tentang satu topik di satu kelas, berarti kan kalian akan menjumlahkan berapa orang atau berapa siswa di satu kelas yang sama dari 28 sekolah tersebut. Apakah semuanya berhak diambil datanya? Nah, ini sebenarnya ada kemudahan, yaitu dengan menentukan sampel. Ya, sampel itu apa? Sampel itu adalah representatif dari populasi. Ya, misalnya populasinya 28 sekolah, kira-kira ada 1.000 orang. Ya, kira-kira ada 1.000 orang, plus minus lah. Otomatis sampelnya apakah kalian harus kirim Google Form ke 1.000 orang? Terus olah datanya bagaimana? Kemudian seberapa panjang itu nanti? Gitu. Kayak itu kebayang ya, jadi kelihatannya oh kok susah banget gitu. Padahal ketika kalian mendalami lebih lanjut, jika memenuhi kategori tertentu atau memenuhi syarat, maka kalian diperkenankan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya. Dan juga teknik pengambilan sampelnya itu juga berpengaruh. Ada yang teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan probability, atau yang satunya lagi adalah non-probability. Itu. Nah, kedua kategori tersebut itunya nanti akan membantu kalian dalam memberikan gambaran data. Apakah data yang kalian akan ambil melalui sampel itu bisa mewakili atau tidak. Contoh misalkan begini. Ada iklan tentang pembalut wanita. Dia bilangnya 7 dari 10 menggunakan produk A. Gitu. Kan jumlah wanita di Indonesia, atau jangan di Indonesia deh, di satu kecamatan deh kan banyak kan. Apa iya semuanya harus dicoba sehingga menghasilkan angka 70%? Enggak kan? Gitu. Apakah memang benar 7 dari 10? Enggak juga kan? Nah, itulah yang namanya akhirnya disebut dengan sampling. Dan samplingnya kalau seumpama misalnya digratiskan pembalut tersebut untuk diuji cobakan, ya berapa cost dari perusahaan? Oke lah, nggak masalah. Ketika semua objek uji coba, ketika sebuah populasi diberikan produk yang sama, yang namanya sebuah produk, itu kan ada cocok-cocokan. Gitu. Apalagi, ya tadi yang saya sebut ada misalnya produk pembalut wanita, meskipun saya nggak paham ya apakah ada dampak atau enggaknya, tapi yang pasti kecenderungan wanita hanya memilih pada produk tertentu dan tidak memilih produk yang lain gitu. Dan dia akan fokus pada satu produk itu aja.
Gitu. Itu benar atau salah kalian yang tahu. Apa perlu diungkap? Nggak perlu. Karena khawatir itu menjadi privasi kalian. Gitu. Tapi yang pasti mudah-mudahan tidak salah. Gitu. Kalau itu bilang benar atau salah itu masih menjaga privasi kalian. Itu seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan metode probability sampling. Di atasnya. Oh, ini dia, di bawah. Probability sampling itu ada simple random, stratified, systematic, kemudian cluster. Lalu yang non probability ada yang sebutannya convenience atau accidental atau opportunity. Lalu ada purposive atau judgment, atau ada kuota, ada referral sampling atau sebutnya snowball, ada yang voluntary sampling, dan ada terakhir sampel galat atau sampel jenuh. Nah, keduanya memiliki keuntungan dan tentunya ada kerugian. Ketika probability, artinya kamu menganggap semua populasi mendapatkan hak yang sama. Ya, semua populasi mendapatkan hak sama. Nah, memang metode probability ini dianggap metode yang paling baik dalam hal merepresentasikan. Karena apa? Karena kamu tidak mengguna-guna atau tidak memberikan campur tangan dalam hal jawaban. Berbeda dengan non probability. Kalau non probability, responden yang kamu minta jawaban itu berdasarkan pilihan pribadi peneliti. Gitu. Ya, itu jelas bedanya tuh. Kalau yang pertama kita tidak ya itu yang probability, kita tidak tahu siapa yang akan responden, bisa jadi dia setuju sama kita, bisa jadi dia tidak setuju sama penelitian kita. Tapi yang non probability, kamu bisa milih mana yang setuju dengan kamu, mana yang tidak setuju dengan kamu. Nah, itu masing-masing keunggulan dan kerugiannya kamu bisa pilih gitu. Pak, apakah dua-duanya sah dalam penelitian? Sah. Serunya begitu, itu sah. Jadi tinggal kamu ambil mau yang mana. Itu seperti itu. Kalau bicara ideal, ya probability. Tapi kalau bicara fakta di lapangan, maka non probability. Kadang seperti ini, kita bicara misal semua kita mau ngambil data satu kelas gitu. Kan kita nggak tahu siapa yang sakit, siapa yang lagi sehat. Semuanya ngakunya sehat, yang penting ada di sekolah. Padahal mungkin saja dia sehat secara fisik, tapi pikirannya lagi mager, gitu. Pikirannya lagi kemana-mana, gitu. Itu boleh, itu akan mempengaruhi jawaban juga. Jadi tidak ada orang yang sehat atau satu populasi sehat dalam satu waktu, gitu, yang sama dengan yang lainnya. Makanya nanti dalam pemilihan teknik pengambilan sampelnya, kalian perlu memperhatikan apa sih yang kalian mau gitu. Apakah mau dengan idealisme atau tertarik dengan realisme. Artinya udah hadapi aja kenyataan yang ada gitu. Itu maksudnya. Itu bahasa mudahnya ya, antara probability dan non probability. Lalu jenis data ini ada 3. Nah, diambil dari waktu, sumber data, ataupun skala data. Nah, kalau dari waktu, ada cross section. Ini cross section di sini adalah adanya saling silang antara satu unit objek kepada yang lainnya. Gitu. Dan bisa juga kayak misalkan gini, kalau kita tahu bahwasanya hasil belajar itu dipengaruhi ada beberapa faktor ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya dibagi lagi, faktor eksternalnya dibagi lagi. Nah, dengan menggunakan cross section,
hal-hal apa saja itu yang bisa mempengaruhi untuk hasil belajar. Begitu juga prestasi belajar bisa, atau penguasaan kemampuan, atau kemampuan bernalar, kemampuan menyikap atau menganalisis informasi, atau bahkan untuk mengetahui bagaimana bagaimana secara data statistik, ya, ukuran tingkatan keefisienan sebuah produk, gitu. Kan itu sama aja kan, bahasa kualitatifnya kualitas gitu. Kalau ini seberapa, kayak misalkan gini, kalau kamu pernah lihat ada sabun ya, merek sabun tertentu, dia bilang membunuh bakteri sebesar 99,99%. Itu kan berarti kan tingkat efektivitas, artinya berapa kualitasnya, seperti itu. Ya sama halnya pernah yang mungkin saya juga ada di kelas kamu gitu. Kalau misalkan saya misalnya nih, mohon jangan marah nih. Kalau saya biasanya di sini akan nyebut Faranida, ada Faranida. Kalau Faranida dilihat, Faranida udah punya pacar belum? Ada, Awal. Pak. Ada. Belum, Pacar apa udah jadi calon? belum Apa udah jadi jadi calon. suami? Masih jauh perjalanannya. Oh, oke. Seumpama. Saya yakin bahwasanya perempuan pasti akan marah, dibilang si A cantik, si B cantik gitu, si C cantik, atau bahkan si A jelek, si B jelek gitu. Itu kan orang marah ya, ketika dia ngomong jeleknya gitu. Tapi kalau ngomong cantik, dibilang sama cowok, bisa Farida cantik, nggak percaya. Nah, kan gitu kan reaksinya biasanya ya. Meskipun di rumah langsung ngaca, emang ya. Atau pas ngebalikin badan, aduh ke kamar mandi dulu, aduh dibilang cantik sama si Anu gitu. Itu kan sumringah ya. Memang kata itu tidak bisa menjelaskan seberapa cantik Faranida, tapi angka bisa. Ya Nin. 1 sampai 10, satu yang buruk rupa, 10 yang cantik. Kira-kira kamu mau angka berapa nih? Di tengah-tengah aja, Pak. Di mana? Di 8, di tengah-tengah aja. Di 7 atau di 8. Aduh, jangan di tengah-tengah deh. Kan diciptakan laki-laki dan perempuan dan yang di tengah-tengahnya. Itu kata orang-orang banci ya. Oh iya. Jangan ngomong di tengah-tengah. 1 sampai 10 itu bilangan genap. Kalau di tengah-tengahnya nggak ada. Masa ya kamu dapat 5,5 gitu. Oke, nggak gitu ya Nida ya. Nah, tapi itu angka itulah yang akan menjadi tolak ukur untuk kualitas dalam narasi. Misalnya kita begini deh, sebelum ada perubahan metode penyampaian hasil belajar, yaitu rapot, dari angka berubah menjadi narasi, kira-kira orang tua taunya apa? Angka yang hitam dan angka yang merah kan? Nah, kemudian ada dilema di situ. Apa dilemanya? Memangnya kecerdasan orang bisa diukur lewat angka. Emangnya kalau anak saya lagi kurang semangat dalam belajar, terus nilainya jelek, bukan sudah dipastikan tidak cerdas. Ya, jadi kaum humanis dia akan menggiring supaya tidak ada stratifikasi, tidak ada nominasi dalam hal penilaian. Padahal ketika ada
perubahan angka sebagai menuju kualitas itu akan jadi ukuran. Yang disebut pintar oleh guru yang bersangkutan itu apa? Sehingga raport narasi itu tidaklah seragam gitu. Kan selama ini kan ya mungkin sedikit banyak adalah yang antara personal A dengan personal B memiliki deskripsi yang sama dalam memberikan narasinya di raport. Betul atau salah? Betul, Pak. Betul ya, sama ya. Misalnya si A baik dalam hal beribadah tepat waktu, si kemudian senantiasa menunjukkan sikap sopan. Kalau itu kan tinggal kopas. Tapi kalau angka gimana? Enak kan? Lihat gitu. Nah, ketika di sistem di kampus jadinya huruf. Ketika jadi huruf itu pun akhirnya masuk ke dalam kategori klasterisasi ya. Klaster A, klaster B, klaster C, klaster D. Yang sedih adalah ketika klasternya C ke bawah, mahasiswa akan digiring untuk melakukan perbaikan. Ya itu betul juga sih, gitu. Hanya saja masa iya kalian tidak menerima apa yang sudah diberikan. Gitu. Tapi kembali lagi itu hak kalian untuk menambah atau merubah sehingga mendapatkan perolehan nilai yang lebih baik. Karena sistem pendidikan kita yang asalnya menerima dengan keputusan yang ada berubah menjadi menerima berdasarkan nilai juang, yaitu makanya ada istilah remedial, ada istilah pengayaan. Nah itu adalah wujud dari nilai juang. Nah kemudian dilanjutkan lagi pengumpulan data berdasarkan waktu itu dari time series. Time series ini sebenarnya sama kayak penelitian kualitatifnya Alvina kalau nggak salah. Yang ngambilnya 10 tahun ya Vina ya? Berapa tahun Alvina? Ini Alvina ada nggak sih orangnya? Ada Pak, gangguan sinyal katanya. Oh, gangguan sinyal. Ya, dia kalau nggak salah 10 tahun. Dan kualitatif pakai, kuantitatif juga pakai. Bedanya seperti ini. Kalau kalian mampir ke ruang guru di SD atau di ruang TU lah ya, atau ruang kepala sekolah, itu ada grafik. Juga ada angka-angka. Penerimaan penerimaan siswa baru tahun berapa, dan di situ ada angka pertumbuhannya. Ada grafiknya, entah grafiknya turun atau grafiknya naik. Itu seperti itu. Jumlah laki-lakinya berapa, jumlah siswanya berapa. Nah, itu adalah time series, itu adalah angka-angka tersebut dikumpulkan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu. Nah, penelitian semacam ini berarti siap untuk meneliti dengan model yang agak flashback, dan boleh jadi kalian akan terjebak menunggu penelitian berikutnya. Contoh misalkan seperti ini. Kalau kalian meneliti tentang masa pandemi, pandemi kan akan berakhir sebentar lagi, berubah menjadi endemi, karena di London juga sudah endemi. Gitu. Nah, otomatis pandeminya bisa berakhir kalian mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 saat ini ya. Kan endemi baru berubah insya Allah di bulan depan lah. Bulan ini sih udah mulai mereda gitu. Supaya tidak disebut negara dengan kolektor Bang Toib yang paling banyak, yaitu 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Itu seperti itu. Nah, itulah data tersebut 2020 dilihat hasil belajarnya seperti apa, 2021 hasilnya seperti apa, 2022 nanti hasilnya seperti apa. Secara tahun ajaran mungkin hitungannya baru 2 tahun. Ya, secara tahun ajaran mungkin baru 2 tahun. Nah, selama 2 tahun belajar di kondisi situasi pandemi, itu bisa banyak penelitian.
bagaimana perkembangannya, apakah ada penurunan, lalu apa yang meningkat, apa yang berpengaruhi gitu. Nah, itu adalah berdasarkan kurun waktu. Nah, data panel itu sebenarnya ada berupa kotak-kotak ya. Yang pasti panel ini direpresentasikan pada pengkategorian tertentu. Ada kategori-kategori yang disiapkan untuk disebut sebagai sebuah panel. Jadi dari kayak contoh misalnya bahan baku gitu. Sekarang kan minyak goreng langka. Setelah minyak goreng langka ada bensin. Bensin sekarang yang Pertamax kalau nggak salah udah naik. Ya kan? Benar nggak sih naik? Naik kan? Apa saya kecepatan baca? Kalau Pertalite tenang, masih aman. Jadi motor-motor yang Pertalite masih harga yang lama. Dan naik Pertamax diam-diam. Oke, berdasarkan sumber data, kalau di kualitatif namanya primer sama sekunder. Tapi kalau di kita di FKIP, di Juanda ya, maunya disamakan. Jadi supaya istilahnya tidak memusingkan penguji yang dasarnya dia punya basis kualitatif, yaitu data internal atau data primer. Itu data yang kamu lakukan sendiri. Oke, bedanya gitu ya. Kalau yang internal adalah penelitinya turun tangan. Dalam hal ini misalnya, kalau kamu mau memberikan angket, berarti kamu yang harus ke lapangan. Kamu yang nungguin. Gitu. Tapi kalau misalkan nitip sama orang, itu namanya bukan data primer, data sekunder. Kenapa? Karena titip. Ya, kan kecuali kalau memang kamu menyebutkan bahwasanya itu adalah kontributor atau pembantu peneliti, itu seperti itu. Lalu ada data eksternal itu data sekunder itu biasanya berupa data-data. Contoh data sekunder itu apa? Misalnya adalah buku nilai para guru. Itu kan nilainya itu kan ada yang nulisnya cuman ujungnya doang, ada yang nulisnya tugas, ada berapa, ini berapa, ini berapa. Terus ada juga yang nulis ulangan hariannya berapa. Jadi di buku nilai itu tergantung selera guru masing-masing lah. Apakah kalian serapi menuliskan tugas nilainya berapa, ulangan nilainya berapa, lalu di hasil kompetensinya dapat nilai berapa. Gitu. Tapi ada juga model yang guru langsung, udahlah yang penting kompetensinya segini, kompeten gitu. Nah itu keduanya mau yang kedua tipe pengerjaan guru tersebut tetap disebut data sekunder. Jadi dikerjakan oleh orang lain, itu seperti itu. Lalu dari skala data itu, nah ini yang disebut dengan data. Kalau kualitatif itu kaitannya dengan nominal dan ordinal. Penelitian kualitatif, data kualitatif itu boleh juga pakai angka. Jadi kalau dibilang tadi Anissa, Pak saya kan nggak suka angka. Oh, nggak boleh dong. Kalau kamu masih kemana-mana bawa uang, maka kamu harus menyukai angka. Kalau nggak suka angka, atau nggak mungkin di dompet kamu masih ada uang. Gitu. Ternyata diam-diam kamu menyembunyikan angka kan, kayak gitu kan. Nah, data yang dibahas adalah data nominal, data ordinal. Nominal itu angka-angka yang bilangan asli lah. Dan dia tidak punya pecahan ya, misalnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara data ordinal itu misalnya urutan atau angka Romawi lah. Itu gambarannya seperti itu. Boleh juga sebutannya dengan pecahan. Ya, dan untuk kualitatif. Nah, pecahan tersebut yang tidak berupa penyederhanaan, artinya tidak diubah dalam bentuk koma. Nah, itu
disebut dengan data ordinal. Lalu untuk data kuantitatif, ada data discrete dan ada data continue. Nah, ini kalau discrete-nya yang di kuantitatif juga punya, discrete yang discrete sebutannya untuk bilangan bulat, yang continue dapat berupa bilangan desimal. Dia desimal. Nah, itu seperti itu. Jadi ketiganya ya baik ini kan jenis datanya baik itu berdasarkan waktu pengumpulan, berdasarkan sumber data, berdasarkan skala data, ini bisa kamu pakai gitu. Dan tidak perlu khawatir bahwasanya ini kok susah amat sih gitu. Enggak, sebenarnya enggak susah. Yang buat susah adalah sikap cepat bosan. Oke. Ini kadang-kadang kalau cepat bosan biasanya dianggap udahlah males lah gitu. Seperti itu. Nah, makanya ada pendekatan penelitian. Kalau saya fokus pada kuantitatif saja, nanti ini observasi ini sebanyak ini ya kurang lebih 50%, kuesioner ini 45%, kuesioner 45%, ini 10%, yaitu berupa dari sumber lain. Nah, artinya penggunaan data berdasarkan kuantitatif itu lebih menggunakan metode statistik untuk menjawab hipotesis. Nah, sementara memang ada kualitatif kan. Kualitatif juga boleh menggunakan angka, juga boleh menggunakan statistik, hanya saja dia dibatasi dengan rumus-rumus yang sederhana ketimbang metode statistik yang ada di pendekatan kuantitatif. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada, asik. Ada yang mau tanya? Mau izin tanya. Boleh. Kan waktu pas metode penelitian kan kita nemuin ini Pak, pas apa tuh namanya, pas metodenya itu ada data primer dan sekunder. Maksudnya apa ya Pak? Soalnya kalau Sinta baca kan bahasanya tuh terlalu tinggi bagi Sinta, jadi kurang memahami gitu Pak. Ya, tadi Kedengaran saya menyebutnya dengan data internal dengan data eksternal. Data primer itu data yang bisa kamu peroleh lewat apa-apa yang kamu lakukan. Pengamatan lapangan itu namanya primer. Kemudian kamu turun ke lapangan untuk wawancara, karena instrumennya yang buat kamu, itu namanya data primer. Nah, artinya peneliti juga boleh kontributor. Boleh punya kontributor, tetap disebutnya data primer. Sepanjang instrumennya kamu buat. Tapi kalau instrumennya adalah buatan orang lain, terus bahkan sudah ada angka-angkanya, itu namanya data sekunder. Contoh misalnya, hasil sensus tingkat kemiskinan yang ada di daerah Papua, itu kan biasanya kamu akan ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, itu jadi data sekunder. dari pihak lain gitu ya Pak? Betul, makanya saya sebutnya internal sama eksternal. Pak, Gitu. kasih. Ada lagi? Nggak ada, Alvina, asik. Pak. Ya, apa Alvina? Pak, Iya. mau nanya tentang kajian pustaka tuh definisi sebenarnya gitu, karena masih agak bingung kadang sama kajian pustaka tuh gitu. Suka takut salah juga, pengen dijelasin aja Pak dengan detail gitu. Kasih Pak. Ada namanya tinjauan, ada namanya kajian, ada namanya studi kepustakaan. Ya, kita ubahnya pakai bahasa Inggris ya. Ya, ada kalau tinjauan pustaka namanya literatur review, di mana kamu akan mengulas sejumlah literatur. Kemudian dalam literatur review itu
punya sinonim dengan kata kajian. Ya, mengkaji itu kan berarti mereview. Nah, pustakanya kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai library, ada yang menyebutnya sebagai literatur. Nah, studi pustaka yaitu library research. Artinya hal-hal yang kamu lakukan di belakang meja, gitu. Kajian pustaka, tinjauan pustaka itu adalah istilah-istilah yang dipakai oleh para akademi untuk membuat selingkung. Selingkung itu gaya atau stilistika. Jadi nanti tidak perlu pusing mengenai apa sih bedanya, apa sih ini, dia tidak perlu gitu. Yang harus diperdalami adalah posisinya, dia ada di bab berapa. Semua yang ada di bab 1 berarti yaitu adalah alasan-alasan pribadi kamu yang kamu dapat dari sumber-sumber terkait. Baik bisa itu studi pendahuluan, bisa itu dasarnya dari penelitian sebelumnya. Gitu. Studi pendahuluan itu artinya gini, kalau deskripsi itu kalian kan akan didorong untuk studi pendahuluan ya. Yang kamu, saran saya adalah memanfaatkan lokasi magang. Magang kamu tolong jadikan studi pendahuluan. Di mana magang itu nantinya kamu akan dapatkan data sebanyak-banyaknya sebagai masukan untuk bab 1 deskripsi kamu kelak. Nah, di bab 2 mau dia sebutannya literatur review atau theoretical framework atau kajian pustaka, mau tinjauan pustaka, itu semua sama. Yaitu berupa apa? Kumpulan-kumpulan teori yang berisikan hal-hal yang kamu mau bahas di penelitian kamu. Ingat ya, kumpulan-kumpulan teori yang kamu pergunakan untuk penelitian kamu. Nah, artinya, misalnya kamu akan membahas tentang satu objek penelitian. Objek penelitiannya adalah tentang media belajar. Apa-apa saja secara teori yang bisa dibahas dari media belajar itu kamu temukan sendiri. Itu makanya untuk lebih mudah memang kamu akan mencari atau merujuk pada buku-buku yang sudah ada. Karena buku-buku itu sudah punya daftar isi yang mana dia sistemnya sudah berurut. Apa duluan, apa yang terakhir, apa yang berikutnya. Semakin habis satu buku itu semakin dalam. Itu seperti itu. Ingat ya, buku yang dimaksud adalah buku-buku ilmiah, bukan buku novel. Oke. Kalau buku novel khawatirnya malah jadi buat bab 3 dan bab 4 sebagai kajian kamu. Nah, artinya misalnya contoh tadi saya media pembelajaran, kan ada bukunya Arsyad gitu tentang media pembelajaran. Dia mulai dari definisi, dia mulai dari fungsi, hakikat, tujuan. Nah, itu semua dimasukin. Tapi nggak mesti sampai ke bawah-bawahnya. Misalnya media pembelajaran kamu adalah media pembelajaran audiovisual. Maka yang kamu ambil dari hal-hal general lalu diputuskan atau di skip langsung pada media audiovisual. Media audiovisual dalam buku itu seperti apa sih? Begitu Alvina. Mudah-mudahan tidak paham. Gimana Alvina? Iya Pak, tapi ada beberapa yang putus-putus, nanti saya lihat lagi di YouTube Bapak, soalnya agak keputus ini sinyalnya. Oh ya. Oke, jadi kata kuncinya Iya adalah Pak. bab 1 adalah urusan pribadi dan referensi
sebelumnya. Bab 2 adalah teori-teori. Bab 3 adalah tata cara. Bab 4 adalah hasil dari tata cara. Bab 5 adalah kesimpulan dari hasil tata cara. Gimana nyebutnya ya? Itu begitu kurang lebih. Jadi masing-masing tuh berkesinambungan. Referensinya jadi teori, teorinya dilaksanakan lewat tata cara atau langkah-langkah. Contoh ya, kalau tadi saya ngasih contohnya adalah misalnya bikin sambal. Nah, teori bikin sambal itu apa? Harus nyiapin apa? Oh, ternyata kita harus mempelajari tentang bahan bakunya dulu, bahan baku utama dan bahan baku pendamping. Lalu bahas tentang alat gitu. Ini kuliah apa ini kalau ngomongin sambal? Ya, tapi itu gambarannya begitu. Nah, tinjauan pustaka ya semuanya. Kalau di jurnal bahasanya lebih ini ya, lebih ringkas ya. Artinya langsung yang kamu pahami apa. Tapi kalau di skripsi nanti kamu harus seperti menyalin ulang gitu kan. Ya, bahasa kalian adalah kopas lah. Tapi kopas-kopas yang beradab ya. Hati-hati jangan sembarangan kopas. Kadang bisa jadi setelah dikopas terus kalian nggak baca-baca lagi. Tetap bagaimanapun setelah dikopas, kalian juga harus merujuk pada buku yang ada gitu. Artinya gini, misalnya kamu kopas dengan teorinya Harlock gitu ya, tentang misalnya kamu topiknya perkembangan anak. Kemudian kamu nemuin skripsi tentang perkembangan anak. Dia sama-sama pakai Harlock. Nah, cuma buku Harlock kamu nggak punya. Wah, itu nyari perkara itu. Kecuali misalkan, oh dia pakai buku Harlock, saya cari di internet, bisa nggak dibeli. Kan kita sekarang punya banyak startup ya yang bisa jual-jual buku. Yang maksud saya, bukunya langsung diantar pakai paket atau bagaimana. Itu seperti itu. Jadi intinya, teori-teori tersebut, kalau artikel itu lebih fokus pada penelitian-penelitian, kalau yang deskripsi, kamu akan menambahkan buku. Ya sekurang-kurangnya 3 buku lah. Sekurang-kurangnya 3 buku. Tapi tergantung nanti dosennya mengarahkan berapa. Itu seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Enak nih kalau nggak ada nih, berarti kita ngomongin tugas ya. Pak, aku tanya dong. Iya dong, silakan. Pak, kalau misalkan kita mau melakukan penelitian gitu. Kan kita ada tugas juga, Pak, mau mata kuliah IPA, Pak ya. Terus pilihnya gimana sih, Pak, kalau misalkan nih judul kayaknya susah deh gitu atau kayaknya nggak bakal berhasil deh gitu. Gimana ya, Pak? Waduh, itu harus menguasai intuisi. Ada di filsafat ilmu itu. Kacau itu kalau misalkan udah misal seusia ini ya, atau misalnya seberpengalaman ini, kan bisa juga kalau saya sama Bu Elis kan usianya sepantar ya. Hanya saja pengalamannya berbeda. Ada Bu Elis pengalaman di SD-nya lebih banyak, saya pengalaman di dosennya lebih banyak kan gitu. Artinya pengalaman penelitian saya lebih banyak dibandingkan pengalaman Bu Elis. Nah, artinya untuk melihat judul ini mungkin atau tidak, dilihatnya adalah luas atau sempit itu. Yang di kata kunci pertama, itu 2 ya. Dua kata kunci yang awalan itu luas atau sempit, ditentukan dulu. Kalau sudah tahu mana luas, mana sempit, apa sih yang dimaksud luas? Topiknya itu bercabang-cabang enggak? Terus kalau yang dimaksud sempit adalah apakah topiknya itu cuma menghasilkan yang biasa-biasa aja? Artinya udah ini terlalu gampang gitu. Artinya
terlalu luas tidak boleh, terlalu sempit juga tidak boleh. Contoh misal seperti ini. Penelitian kuantitatif. Misalnya ngomongnya tentang model pembelajaran IPA terhadap kemampuan bercerita. Kan ngegabungin tuh sebenarnya kan. Cuma kan dalam hal pembelajaran IPA terkadang kita harus menyampaikan ulang laporan pengamatan yang dilakukan pada saat IPA. Nah, kata model pembelajaran itu masih luas atau tidak? Menurut Bu Elis, luas atau tidak? Luas atau sempit? Luas ininya prakteknya mungkin ya Pak. Apa Kalau pengaplikasiannya? model pembelajaran luas, sempitnya apa? Apa ya? Soalnya gini Pak, kalau emang dari awal kayaknya susah deh. Jadi ke kitanya juga nggak semangat gitu Pak. Iya, makanya dilihatnya ini luas atau Kadang- sempit. Kan inilah, jadi kalau saya akan nyebutnya intuisi ya. Rasain dulu gitu. Saya tanya nih sama Rizky, Ki, masih pertanyaan sama yang saya tadi sampaikan ke Bu Elis. Model pembelajaran IPA, Ki ada di sini nggak, Ki? Ki, oh nggak ada. Rina, Ada, saya Pak, ada. Oh ada. Coba Ki, model pembelajaran IPA luas atau sempit? Model pembelajaran IPA luas, Pak. Nah, sempitnya apa? Sempitnya apa ya? Kurang tahu juga, Pak. Mungkin Pak, sempitnya Kalau itu sempitnya itu disebutin Sebutin apa? modelnya mau yang mana gitu. Modelnya kan banyak pembelajaran IPA. Mungkin kalau model kan generalnya model. Kalau misalnya lebih sempitnya misalkan modelnya mau inquiry atau apa ya atau PJBL misalnya atau apa gitu Pak. Iya, betul. Nah, dari situ ketika sudah disempit, ya, ditelaah lagi di PJBL, misalnya inquiry ya, misalnya inquiry-nya apakah sempit atau luas gitu. Kalau misalkan masih luas, berarti ada segmen yang kecil lagi. Tapi kalau misalkan nggak terlalu sempit banget, ya udah ambil. Itu satu ya. Yang kedua, Bu Elis paham sampai situ? Yang satu Paham, paham? Pak. Yang kedua, Paham Pak. menentukan akankah penelitian kita berhasil atau tidak, itu bukan urusan peneliti. Oke, bukan urusan peneliti. Intinya adalah ketika kamu sudah melakukan namanya telaah artikel dan menemukan penelitian yang sebanding, berarti masih bisa dikerjakan. Masih ingat bagaimana cara telaah artikel? Ada matriks telaahnya ya Pak? Iya, yang ada matriks telaahnya. Itulah kenapa saya taruh di web supaya kamu tuh tetap bisa akses telaah artikel. Artinya itu adalah alat bantu. Kenapa kita yang menentukan saya larang? Yang menentukan adalah berdasarkan dari hasil telaah seperti apa. Tetap diarahkan pada proses berpikir ilmiah. Kalau misalnya tidak ada, maka itu kategori sulit. Yang artinya boleh jadi kamu akan merasa bahwasanya ini penelitian ini tidak mungkin buat kamu. Tapi kalau sudah ada temannya, misalnya tadi ya model pembelajaran PJBL, ternyata ada juga model pembelajaran PJBL, tapi bukan di IPA, tapi yang lain, berarti masih bisa. Gitu. Sampai situ Bu Elis? Yang kedua udah aman? Ya Pak. Oke, sekarang yang ketiga. Ini mau ditambahin lagi. 1-2, kalau 1-2 udah bisa, lanjut aja. Kalau perlu ketiga, lebih akurat sebenarnya. Apa yang ketiga? Yaitu dengan
mengukur kantong atau keuangan pribadi. Benar. Benar, Pak, benar. Ya, kalau kantongnya besar, isinya banyak, maka penelitian apapun bisa. Tapi kalau kantongnya tipis, bahkan isinya cuma sarang laba-laba, ya apapun sulit. Itu jadinya. Jadi artinya begini, yang ketiga itu kenapa saya dijadikan terakhir. Itu kan jawaban yang kurang ilmiah, tapi itu jerit hati para peneliti. Jadi para peneliti itu menjerit karena memang udah mana datanya susah, kemudian harus banyak keluar uang, gitu. Itu akhirnya membuat yang tadinya bersemangat menjadi tidak bersemangat. Gitu. Pak, boleh cerita nggak, Pak? Ya, silakan. Jadi gini, Pak, aku ada tugas IPA ya. Sebenarnya kan ada udah milih yang gampang lah, Pak, gitu ya. Cuma kata dosen, nih kayak yang ini udah biasa nih, banyak yang pakai katanya gitu kan. Kebetulan emang apa ya? Emang cocok sih gitu temanya buat aku gitu. Cuman ini berhubungan jadi birokrasinya gitu, Pak. Kesana kesini. Jadi gini, Pak, aku kan mau itu ya apa sih tugas IPA terapan gitu. Suruh penghijauan gitu, Pak. Kalau penghijauan itu kan kita butuh izin dari sana sini gitu ya, Pak. Gitu. Sedangkan kan kadang-kadang pihak tertentu tuh ada yang pro, ada yang kontra gitu ya, Pak. Jadi kakunya pusing gitu, Pak. Penghijauan apa nih? Gini misalkan. Penghijauan lingkungan, Pak. Jadi gini, aku kan udah dikasih sumbangan pohon, Pak, dari pabrik. Ternyata pabrik itu ngasihnya bibit buah, Pak. Pas udah aku bawa, kan aku kemarin konsultasi juga sama orang perhutani, oke bisa katanya gitu. Bibit pohon apa aja gitu kan. Terus pas udah aku dapat kan dari pabrik tuh sumbangan pohon lumayan kan, Pak ya. Lumayan banyak gitu. Ternyata mereka itu ngasih mereka emang udah punya gitu, Pak, ininya apa tempatnya. Si pabrik itu tuh emang udah biasa gitu kayak nyumbang-nyumbang pohon kayak gitu tuh. Pas kita terima tuh ternyata pohonnya itu pohon buah gitu, Pak. Kan kalau pohon buah itu kan ternyata tidak diterima, Pak, sama perhutani. Mereka pengennya tipe tanaman tuh yang khusus buat di hutan gitu. Kan jadi akunya bingung, Pak. Ini mau mundur udah maju, udah ada pohonnya, udah mau diterusin ditanam di mana? Itu jadi penelitian emang. Bukan penelitian, jadi proyek gitu, Pak. Proyek IPA terapan gitu. Terus aku dapat saran gini, Pak, dari perhutaninya. Kan kita kan nanti kan pelakunya kan anak SD gitu. Jadi kita nanti bawa anak SD gitu kan sekaligus mengedukasi juga gitu buat menanam pohon gitu, Pak. Sama perhutaninya digini aja. Ya udah katanya pohonnya tanemin aja di pinggir-pinggir sungai katanya gitu. Nggak usah dibawa ke tempat yang ditentuin sama mereka gitu. Kok akhirnya mereka kok jadi kayaknya nggak perlu deh gitu kan maksudnya. Jadi ke akunya juga jadi kok gimana sih nih gitu kan pikirannya jadi agak kesal juga gitu, Pak. Saya mencoba menelaah ya, menangkap begini. Yang sudah diketahui adalah adanya terapan penanaman bibit ya untuk penghijauan. Itu satu. Yang kedua akan diajarkan lewat edukasi agraria mungkin, yaitu berupa program penanaman pohon kepada anak-anak. Persoalan lokasi, persoalan yang lain sebenarnya tujuannya adalah bukan bukan kepentingan guru gitu. Yang mana disetujui ya sudah itu yang dikerjakan. Artinya
bukan berarti oh tidak bisa berlanjut. Enggak, salah kalau yang begitu. Guru itu terbiasa untuk mengerjakan dengan segala batasan. Gitu. Terus misalnya saya setuju bahwasanya di hutan itu memang khusus pohon-pohon yang hutan. Ketimbang kalau buah itu secara berkala itu kan membutuhkan penanganan yang serius. Ditambah lagi beberapa buah itu mampu membawa sejenis serangga yang akan memberikan penyakit kepada pohon sekitar. Gitu. Jadi pertimbangannya bukan gimana-gimana gitu. Itu juga artinya gini, Bu Elis, kalau memang Bu Elis memang punya kecakapan dalam hal soal informasi tanaman buah, maka Bu Elis bisa berdialog. Tapi kalau misalkan tujuan Bu Elis hanyalah pada edukasinya, terima aja apa yang ada. Lalu mengenai proyek terapan IPA-nya, toh tinggal melaporkan apa yang ada, kan bukan berarti gagal. Gitu. Artinya prosesnya tersebut dilakukan. Poin Bu Elis adalah pada sisi edukasi. Ya, mau dia bibit apapun, anak-anak itu bukanlah berpikir bagaimana dia akan secara berkala dia akan nyiram kembang. Nah, tapi sebenarnya bisa juga Bu Elis pindahkan prakteknya di sekolah saja. Ya, jadi bisa kan dari pertumbuhan biji itu kan juga termasuk proyek gitu. Atau misalnya sama-sama membuat hidroponik di sekolah itu sebagai ini ya pelampiasan. Kebetulan saya juga melakukan itu, Bu Elis, di bulan November. Saya membimbing SD di Pangandaran untuk membuat kebun pangan untuk ketahanan pangan, isinya cesim. Ya, yang mudah-mudah lah gitu. Tambah lagi anak-anak gitu. Nah, edukasi IPA untuk anak-anak SD adalah continuity sama responsibility. Jadi bukan datang terus pulang gitu, enggak. Jadi continuity-nya Bu Elis harus tanggung jawab di situ. Anak-anak siram, anak-anak lihat. Gitu. Kalau misalkan kerjasama dengan perusahaan lalu dikasih kayak gitu, itu sebenarnya cuma bantu tanam. Bu Elis cuma bukanlah orang yang punya program, melainkan Bu Elis sebagai apa ya? Itu ibaratnya tenaga gratisan lah kalau saya mau bilang secara kasar gitu. Nah, supaya Bu Elis punya program dan nanti dia dicontoh untuk tahun-tahun berikutnya, di sekolah kan bisa. Pakai dengan yang sederhana, mungkin dari galon, kan galon Le Minerale juga kan yang kalau dia udah bekas kan bisa. Atau menggunakan botol aqua 1 liter, itu kan bisa. Dan tanamannya tanaman yang mudah aja, tanaman toga gitu. Nah itu kalau proyek terapannya sekarang Bu Elis mau memaksakan yang mana gitu? Mau memaksakan berdasarkan yang ada atau memaksakan edukasinya, itu aja. Pak, kalau misalkan kan orang tua juga punya lahan gitu ya Pak. Bisa nggak kalau misalkan pakai kebun sendiri gitu Pak, nggak usah ke hutan gitu? Ya ngajak anak ke hutan itu beresiko, Bu Elis. Ngajak anak ke hutan hutan sih ada materinya emang ke hutan? Nggak ada kan? Sama orang pramuka juga sih Pak kalau misalkan berhasil gitu. Maksudnya nggak anak-anak yang anak kecil-kecil banget gitu Pak, nanti disatuin sama anak SMA gitu, dicampur-campur. Ya itu namanya kita nyampur-nyampurin kurikulum, Bu Elis. Bu Elis itu kurikulumnya ikutin. Atau kurikulum mah yang mikir mah udah capek. Kenapa Bu Elis ngarang-ngarang lagi? Atau jadi repot kan?
Pak. Kan aku ini konsultasi sama Kepsek gitu. Kan dia Ya, apa ya? Kayak ketua pramuka gitu, Pak. Ya udah katanya Bu Elis fokus aja sama anak SD gitu. Paling nanti anak SD dibawanya berapa orang gitu yang sekiranya anaknya kuat gitu atau udah gede gitu. Nanti yang lain sisanya kan itu harus ngelobangin tanah gitu, Pak. Nanem kayak gitu. Nanti katanya dibantu gitu sama sama yang lain sama yang udah gede gitu. nah sekarang Bu Elis nilai sendiri edukasinya buat anak-anak itu di mana. Yang pertama adalah tidak semua anak ikut. Terus yang kedua dibantu. Edukasinya di mana jadinya? Oh iya Pak, mau tanya dulu. Kalau IPA terapan, jadi kita apa ya namanya? Ini lingkungan sih Pak, apa ya? Apa? Jadi kayak misalkan polusi gitu Pak. Apa sih namanya? Tentang lingkungan gitu sih Pak, fokusnya gitu. Ya kalau tentang lingkungan kan bisa membuat perangkap lalat. Kan bagaimanapun lalat pasti ada kan. Selama ada sampah lalat pasti ada. Maka bikin perangkap lalat atau perangkap nyamuk. Dari apa? Ya apa itu yang sederhana? Dari botol kan bisa. Kenapa harus mikir tentang tumbuhan? IPA nggak mesti tentang tumbuhan kok. IPA itu kan ada fauna, ada flora. Nah, yang namanya terapan, yaitu yang sudah bisa dipakai dan anak-anak bisa diterapkan di rumah. Kalau ke hutan, anak-anak kan nggak bisa bawa hutan ke rumah. Enggak. Itu mah program Kepsek sama Bu Elis kali. Ya itu Enggak, kalau Pak. yang ke hutan gitu, itu jadi program pribadi begitu. Sementara kan kalau Bu Elis tujuannya mata kuliah terapan atau penerapan IPA, mau tidak mau berpikirnya adalah bagaimana mengedukasi anak-anak SD melakukan penerapan berdasarkan ilmu science study gitu. Itu artinya gini, sebenarnya yang tadi pertanyaannya saya tangkap adalah bukan mengenai bisa atau tidak, melainkan lihat kebutuhannya. Kebutuhannya apakah memang itu untuk pendidikan dan itu berlaku adil untuk semua atau tidak. Kalau tidak berlaku adil, Bu Elis tolong jangan ke sana. Kenapa? Karena Bu Elis mengajarkan buat satu kelas Bu Elis kan, bukan untuk beberapa orang saja. Ditambah lagi, yang namanya anak-anak itu harus terbiasa mandiri. Nah, yang disebut mandiri itu apa? Mereka diajarkan dengan skala mereka sesuai dengan yang mereka bisa mengolah atau menjaga lingkungan. Ketika mereka mau nanam di hutan nanti setelah SMA atau SMP. Yang pernah saya lakukan tahu nggak apa? Saya bawa anak kelas 5 SD itu untuk menanam mangrove. Dan itu saya beli pohon. Pohonnya pohon apa? Pohon yang disediakan nanam mangrove. Tapi tetap mereka mengalami nanamnya nyebur di air payau dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Nah, yang anak di bawah 1 meter bagaimana? Ya nggak bisa. Gitu, nggak bisa turun. Tapi mereka menyaksikan di atas. Itu seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ke Bu Elis. Penerapan IPA ini bertujuannya buat apa? Untuk edukasi anak-anak atau fokus pada benda. Ingat, Bu Elis guru, maka fokusnya adalah proses pembelajaran. Itu seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, mohon maaf kalau jawabannya tidak menyenangkan. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, insya Allah pekan depan itu kita akan mereview apa? Mereview data statistik. Nah, artinya ketika saya memberikan paparan tentang data penelitian itu apa, nah
dalam sepekan ke depan kalian akan diminta membuat satu instrumen angket. Adapun instrumennya sekarang kita akan tentukan. Karena apa? Ini tugasnya sifatnya individu, yang mana nanti instrumen tersebut kalian akan wajib ambil datanya ke sekolah. Oke, wajib ke sekolah untuk mengambil data. Nah, tapi selama sepekan ini saya akan mulai, ya artinya sepekan ini akan ada penugasan. Dibuat dulu instrumennya, lalu kita akan telaah bersama bagaimana instrumen yang baik. Nah, yang paling baik adalah learning by doing. Artinya silakan kalian buat dulu, baru kita akan telah berdasarkan apa yang kalian buat. Apakah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada atau tidak. Oke. Di sini hadir semua? Ada yang tidak, Pak. Ada Keluar yang- maksud. Ya, yang hadir berarti bisa menentukan lebih awal, karena yang tidak hadir mau tidak mau dia akan lebih semakin kecil lagi dan penugasannya tetap sama. Instrumennya adalah semua faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, untuk itu karena masing-masing hanya membuat satu instrumen saja, saya akan bagikan ininya hasil belajar itu apa gitu. Udah lihat belum di monitor? Sudah, Pak. Oke. Karena hal-hal yang mempengaruhi hasil belajar itu ada faktor internal, yaitu ada faktor jasmaninya dan ada faktor psikologisnya. Nah, di sini boleh juga yang pakai eksternal, ada yang dari keluarga, ada yang dari sekolah, ada yang dari masyarakat. Nah, kalian hanya memilih salah satunya saja. Misal ya, misalnya kalian mau membuat tentang kesehatan nih, ya jasmani. Nantinya akan kemungkinan seperti ini. Kalau misalkan yang di sini adalah hasil belajar, maka nanti hasil belajarnya akan menjadi huruf Y atau variabel Y. Kemudian inilah X-nya dari faktor-faktor ini. Misalnya ya, saya ambil, apakah orang yang cacat tubuh, ya kan, dapat mempengaruhi hasil belajar atau tidak? Ya, apakah terdapat pengaruh kecacatan tubuh terhadap hasil belajar? Nah, itu contoh judulnya. Nanti ya, kalau skripsi. Gitu. Tapi boleh juga milih yang lain, yaitu mengenai intelijensi. Intelijensi adalah contohnya adalah penguasaan konsep IPA, penguasaan konsep IPS, penguasaan konsep materi pecahan, penguasaan konsep itu. Dan itu kalau penguasaan intelijensi ini bukan angket tapi berupa tes. Nah, untuk perhatian, misal perhatian orang tua itu angket. Ya, angketnya bagaimana? Ya dibuat pertanyaan-pertanyaan berupa tentang perhatian orang tua atau perhatian guru atau perhatian teman gitu. Itu bisa juga macam-macam. Nah, sekarang kita akan menentukan siapa ingin membuat instrumen apa. Oke. Linknya ada di sini ya. Oke. Linknya yang tadi. Nah, ini dia. Hal yang mau baca-baca sendiri silakan. Hal yang mau hasil belajar. Oke. Terus
Saya beri waktu 2 menit untuk berpikir. Nantinya saya akan tanya satu persatu. Siapa yang duluan itu yang menentukan. Ketika sudah diambil variabelnya, maka yang lain tidak boleh mengambilnya. Oke. Silakan 2 menit. Besar gak Pak Kenapa? bacaannya? Pak, diperbesar ininya, teksnya Pak. Ya, itu dibuka sendiri bisa, Neng. Ada di web. Buka deh Bapak deh. Jadi takut kalau diperbesar tambah nggak kelihatan yang bawah-bawahnya. Boleh faktor psikologis, boleh faktor eksternal, eksternalnya juga boleh dari keluarga. Kalau udah gimana Pak? Diapain? Oh, sabar Mau dulu, apa? tinggal 1 menit lagi, Neng. Sabar. Ntar siapa yang duluan, oke, siapa? Nanti saya akan catat. Enak nih. Jawabnya ke Bapak gitu, dijawabnya. Iya, tuh biar saya tulis di Word. Kan enak saya simpan. Nanti benar nggak bikinnya. Karena saya akan menilai berdasarkan apa yang kalian buat. Jadi masing-masing kalian tidak akan saling titip-titip tugas. Ini tolong dianggap sebagai latihan membuat instrumen untuk skripsi ya. Atau boleh jadi nanti apapun yang kita dapati di kali ini, kalian bisa saling sharing sehingga skripsi kalian akan lebih cepat. Udah ada instrumennya gitu. Contoh ya, misal. Itu kalau kalian saling berteman baik sih. Tapi kalau misalkan lo gue kan nggak bisa. Bapak maaf, suruh ngapain ya Pak? Suara Bapak putus-putus. Suruh ngapain? Suruh bikin ini aja bengong gitu. Saya screen aja, jadi saya nggak muncul Pak. Jadi saya nggak tahu ngapain ya Pak. Makanya atau dicek sendiri di Pilih websitenya. faktor Elma, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pilih yang mana? Ya. Tuh saya tutup deh. Terus ntar kalau udah milih kemana Pak? Oh, ini saya mau ditanya. catat nih. Oke. Saya catat ya Oke. sekarang. Siapa yang mau duluan? Aku. Aku tuh siapa? Aku, Pak. Saya nggak kelihatan Sinta, mukanya kalau saya Sinta lagi Dewi sesi. Pak, Sinta Dewi. Oke, Sinta Dewi. Apa? Saya bakat Pak. Bakat. Oke. Yang berikutnya. Elis, Pak. Oke. Elis, Pak. Pak Sintayo. Elis. Faktor keluarga. Bapak saya nggak tahu Pak sinyalnya Pak. Faktor keluarga tuh banyak. Yang mana, woi? Apa ya? Aduh, jadi bingung. Ya, ada pikir lagi. Siapa lagi? Bapak saya Pak Sintayo. Kamila Pak, Kamila. Ayo, apa? Faktor keluarga, misalkan kurang perhatian gitu Pak. Bisa gak? Aku ini Pak, orang tua bekerja. Faktor keluarga. Kurangnya perhatian dari orang tua gitu Pak. Oh, ini berarti sama aja kayak ini ya. Perhatian orang tua ya. Iya. Perhatian orang tua. Oke, terus siapa lagi? Aku Pak. Iya Pak. Faktor keluarga Pak, aku Pak. Ya, Mila Pak. Bisa Pak. Apa yang Pak? Ntar keburu keluar. Kamila Pak. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Elis Pak. Novia aja Pak. Anissa apa? Inteligensi Pak. Intelijensi. Pak Rizky, faktor masyarakat. Yang mana Ki? Faktor masyarakat. Faktor masyarakat dari pergaulan siswa, Pak. Pergaulan siswa. Ya. Bapak Alpina nggak kebuka apa sinyalnya Pak? Sinyal nggak kebuka, kamu masih ngomong sinyal nggak kebuka bagaimana? Ini tadi keluar lagi Pak, jadi saya nggak tahu ini disuruh ngapain Pak. Kamila Pak. Kamila apa? Kamila. Kesehatan jasmani siswa. Beda Pak.
Siapa? Nida. Tidak apa? Faktor keluarga dari ekonomi, Pak. Ekonomi. Oke, terus Rina, Pak. Rina, Aku faktor eksternal, faktor sekolah, tapi yang metode belajarnya. oke. Rina metode belajar. Nanti metode belajarnya di persempit ya, karena metode belajar banyak. Tapi kamu boleh pilih-pilih dulu, terserah metode belajar yang mana. Pokoknya metode belajar mau apapun itu sudah punya kamu. Jadi tidak ada metode belajar yang lain. Lanjut, siapa? Bapak yang Bapak mana dong, Aura, Pak? Pak. Lagi. Aura apa? Faktor lingkungan, Pak. Lingkungan masyarakat itu loh, sekolah yang gitu-gitu. Gimana? Pak, dari faktor lingkungan, Pak. Faktor lingkungan gimana ya? Jadi misalkan dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, jadi mencakup semua gitu, boleh gak? Tadi Aura nggak ngedenger soalnya putus-putus. Sinyalnya jelek, Bapak. Ya, lingkungan terlalu luas. Oh, cari yang ini aja signifikan. Ya bukan, artinya gini, kalau kamu mau mengkaji variabel yang luas nanti capek sendiri gitu. Banyak pertanyaannya. Oh, oke, benar, Pak. Benar. Cut salsa, Pak. Apa, Cut? Faktor masyarakat. Yang? Faktor yang pergaulan siswa. Udah punya Udah. Rizky. Bapak boleh ganti gak, Pak? Jadi minat cinta. Apa? Jadi minat? Bakat jadi, ya minat aja. Oke, belum ada. Ini Bu Elis nggak ada ini nih. Bu Elis yang mana, euy? Bapak kalau yang perhatian Bapak, itu Aura, masuk Pak. ke keluarga atau gimana? Bu Elis yang mana? Bu Elis ini tanya nih. Faktor guru bisa nggak, Pak? Ya guru kan ada cara ngajar guru, cara kesiapan guru, ada pengetahuan guru, mau yang mana? Banyak atuh. Bapak Aura tuh. Aura apa? Cara mengajar guru aja, Pak, aku. Kesehatan mental, Pak Aura. Aura kesehatan mental. Iya, Pak. Wah, serem juga ini. Kamu teh sehat. Oh, sister, orang sinting ikut sekolah. Gitu. Pak, aku cara mengajar guru aja. Iya, udah ini cara mengajar guru kelihatan nggak sih di layar? Tadi Cut apa Cut jadinya Cut? Alvina juga Cut belum nih. salsa. Ini faktor perhatian. Udah ada belum, Pak? Faktor apa? Perhatian. Perhatian. Ada perhatian orang tua. Perhatian siswa Itu sama nggak, Pak? Biar nggak bosen gitu. Perhatian Pak, orang tua sama perhatian. Ya, makanya kalau perhatian kan masih umum. Perhatiannya perhatian siapa? Perhatian siswanya, Pak. Jadi biar cara belajarnya itu nggak bosen. Oh, konsentrasi. Ya, gitu. Bapak Aura mau ganti boleh nggak? Apa? Dek, Kalau misalkan kayak kondisi fisiologis atau fisik pada siswa bisa nggak? Gimana? Jadi kayak kondisi fisik pada siswa gitu, misalkan kayak pengaruh, misalnya matanya minus, yang untuk sulit membaca dari jarak jauh gitu loh, Pak. Jadi faktor-faktor fisik, kondisi fisiknya gitu. Ya itu kan udah namanya kesehatan jasmani itu Kamila udah ambil. Oh, iya udah bener, Pak. Pak, kalau orang tua kerja itu masuknya kemana, Pak? Ya, apa hubungannya orang tua kerja? Orang Jadi tua kan emang harus kurang kerja perhatian tuh gitu, bagaimana? Pak. Terus itu maksudnya kemana, Pak? Maksudnya orang tua kerja. Masa orang tua kerja nggak boleh? Maksudnya kan jadi kayak waktunya lebih sedikit gitu, Pak, sama anaknya gitu. Itu bisa nggak, Pak? Ya atau resiko saya juga waktu saya sedikit sama anak bagaimana ih? Berarti nggak bisa ya, Pak?
Yang dua-duanya kerja kali Pak, yang ibunya kerja gitu. Iya, jadi ibu Bapak, bapaknya kerja kalau gitu, kesiapan Pak. mental bisa nggak Pak? Kesiapan Bisa nggak, mental. Pak? Kita dulu saya jawab satu-satu dulu Aku siapa Pak tadi? Alpina kesiapan mental. Kesehatan mental udah dipakai Aura. Bapak motivasi Hah? udah belum? Apa Pak? Belum, motivasi belum. Siapa tadi? Novia Pak. Oh, Novia. Aku kesiapan mental Pak Alpina. Novia motivasi. Alpina mental udah dipakai. Ayo Alpina apa nih? Bapak tadi yang orang tua kerja bisa gak, Pak? Oh, orang tua kerja maksudnya gimana? Hari Jadi- saya juga jadinya kerja sebagai orang tua. Bu Elis juga sebagai orang tua kerja. Jadinya tuh ibu bapaknya kerja gitu, Pak. Itu jadi jatuhnya ke perhatian atau ke keluarga nanti masuknya, Pak? Ya kalau orang tua kerja kan memang tidak ini ya, itu sebuah kewajiban ya. Makanya nanti khawatirnya ketika mau diambil tentang variabel tersebut, nanti butuh variabel-variabel penghubung gitu. Itu sangat banyak variabel kamunya. Sementara saya ini mendorong sekurang-kurangnya kamu dapat 2 variabel nantinya. Jadi penelitian kamu lebih mudah. Ntar dulu, Pak. Sebentar ya, Pak. Bapak kalau kesiapan mental bisa nggak Pak? Kan kesiapan mental masuk kesehatan mental. Yang disebut sehat mentalnya itu karena dia siap, kemudian tidak dibawa tekanan, itu kan mental namanya. Kemudian lingkungan belajar yang kondusif, artinya tidak dibully gitu kan. Itu namanya ini kesehatan mental. Mental yang sehat itu mental yang Kalau siap. prestasi siswa Pak? Apa? Prestasi siswa. Prestasi siswa. Prestasi kan hasil belajar memang sudah prestasi nih, mau diapain lagi? Bapak, saya itu aja deh metode belajar. Bisa gak, Pak? Metode belajar udah. Bisa apa, Pak? Metode belajar Ih. udah. Apa ya, Pak, saya? Nggak tahu. Kan kalau mau lihat referensi, lihat aja di link yang tadi. Ayo nih, Alpina belum, ini belum. Oke deh. Nanti Kak di ini ya, di setor aja ke Novia ya, karena tinggal 2 lagi nih. Bapak Alvina, kalau misalnya tentang bakat dalam pembelajaran itu bisa gak Pak? Ini soalnya Alvina sinyal katanya. Ya bisa bakat. Bakat tadi aku ngerti. Iya kan cinta berubah kan, dari bakat jadi Iya. minat. Ya berarti Alvina bisa ambil bakat gitu. Elma? Pak, Alpina bakat siswa Pak. Udah. Iya Pak, Alpina bakat siswa Pak. Oh, bakat sehat. Sinyal Iya. Ini aja deh, Pak, relasi antara anggota keluarga. Bisa gak, Pak? Relasi, Anggota keluarga. Bisa gak? nyebutnya kedekatan ya. Oh iya. Itu keluarganya orang tuanya aja atau satu keluarga besar gitu, Pak? Ya keluarga di rumah yang mana kan ada adiknya, ada orang tuanya. Oh iya. Kalau dia anak tunggal ya sama orang tuanya. Baik, Pak. Udah nih, nggak ada lagi. Udah, Pak. Nanti Nop Aku mau bertanya. Apa silakan. Kan kata Bapak tadi nanti ini kalau udah dapat instrumennya, nanti ambil datanya dari sekolah. Maksudnya gimana Pak? Kita ke sekolahan untuk mencari data ini itu? Iya. Mulainya kapan? Harus anak SD ya, Pak? Kalau anak PAUD boleh nggak, Pak? Anak kuliah boleh nggak, Pak? Anak SD lah. Kan ngajarnya di
di PAUD gitu Pak. Tapi nanti saya yang itunya yang mau ke SD gitu. Boleh gak Pak? Ya harus yang wajib itu anak SD karena kalian PGSD. Atau saya memberikan peluang supaya seperti seakan-akan kamu melakukan penelitian kuantitatif kan. Baik Pak. Tinggal pinter-pinter aja tuh, kalian kan ada guru di sini, titip gitu, jangan lupa. Oh, boleh just tip, Pak. Boleh just tip ya. Ya itu mah masa iya harus saya ajarin sih, bagaimana sih? Oke. Itu Pak, izin masuk. kalau kelas karyawan mah biasanya itu jadi udah rahasia umum, saling nitip-nitip tuh biasa. Kita mah belum pernah Pak, kita mah. Kurang gaul. Kita mah jujur Bapak. Kita mah kurang, kita mah jujur. Kita mah jujur. Ya jujur juga kadang-kadang kan kelewatan jujurnya, maksud saya. Udah itu mah udah rahasia umum, apalagi saya ya, kamu instrumennya Kompas juga udah dimaklumi lah. Tapi ingat Kompasnya juga jangan murni Kompas gitu. Artinya Di-upgrade lagi. Edit dikit gitu loh. Bapak, Nida mau nanya. Iya apa nanya apa? Hasil belajarnya dari hal negatif apa positif nih Pak? Apa dua-duanya dimasukin? Yang namanya hasil belajar itu kan gini, saya melanjutkan tadi yang Sinta Dewi. Nanti itu kan hasil belajar itu bisa dari buku nilai. Buku nilainya aja diambil, difoto gitu maksudnya. Nah makanya kalau misal ada teman yang ngajarnya, misalnya Bu Elis nih, kamu Bu Elis pakai data hasil belajar yang IPA, kamu ambil data hasil belajar yang matematika misal. Tuh jadi beda gitu. Nah itu minta aja, Bu Elis fotoin gitu. Nanti minta tolong, jangan lupa tuh namanya just tip harus ada kuenya gitu. Minta tolong. Ada bunganya ya Pak ya? Nasi padang ya Pak. Ya atuh itu mah urusan kalian, atuh kan saling mengerti satu sama lain. Udah merepotkan kan. Kenapa tidak boleh di tempat yang lain? Karena kan kalian PGSD. Kalau saya mengiyakan, wah itu namanya keluar jalur dong kita. Nggak boleh PGSD gitu. Jadi tetap fokus pada PGSD. Mau kelas berapa itu bebas, saya tidak akan itunya. Kapan durasinya? Intinya seminggu ini silahkan bikin dulu formatnya dalam bentuk Word ya, karena biar saya ngasih komen di situ dan sekaligus bisa ditampilkan sambil ngasih komen gitu. Kemudian yang kedua, setelah hasil review kamu langsung perbaikan kurang lebih 1-2 hari, di hari ketiganya langsung turun ke lapangan atau minta data. Jadi perkiraan misalnya kalau sekarang hari Kamis, kemudian Kamis depan itu sudah siap dengan instrumen, kita akan bahas sama-sama. Kalian akan saya review, langsung online review ya, akan melihat semua masing-masing. Kemudian di Jumat sama Sabtu kalian masih perbaikan, di Seninnya silakan ke sekolah untuk pengambilan data. Kalau misalkan tidak punya sekolahnya, mau titip sama teman silakan. Tapi tolong yang namanya udah ngerepotin orang, ya tuh gimana supaya biar sama-sama enak gitu. Entah Rizky mau seleranya Padang boleh, gitu. Atau nasi biryani gitu. Biryani ya. Ya itu mah teknis kalian lah. Oke? Ada lagi? Mau tanya lagi Pak. Ya apa? Misalkan misalnya kita udah ngasih nih instrumennya, terus kan berupa jawabannya itu kalimat ya. Kalau misalkan kalimat atau angka. Ya, makanya kalau diminta instrumen kan kalian kan mestinya diajarkan cara pembuatan instrumen kan minggu depan. Nah, karena saya
mau mau mengajarkan langsung learning by doing, kalian buat instrumen sesuai dengan apa yang kalian pahami dulu. Di metode penelitian khusus yang kuantitatif juga ada beberapa kelas dengan pertemuan khusus itu sudah ada gitu, diterapkan dengan penggunaan skalanya bagaimana, itu juga sudah ada. Tinggal apakah kalian masih ingat dengan merelate apa-apa yang di mata kuliah metode penelitian. Nah, di mata kuliah statistika pendidikan ini yaitu langsung fokus pada hal yang berupa kedalaman. Jadi yang dianggap metode penelitian kemarin dianggap kalian sudah mapan, sudah mampu, baik lewat mengerjakan sendiri atau lewat memahami penelitian yang di luar dari penelitian yang kalian kerjakan. Gitu. Bapak tanya lagi boleh? Boleh. Jadi intinya minggu sekarang itu tugasnya membuat instrumen aja, belum ke sekolah gitu ya, data ke sekolah Pak, belum? Belum, kalau menurut tanggalnya Oh iya. paling tidak Oh, siap. sekolahnya itu nanti di tanggal 21 lah, 21 Maret. Terima kasih ya Pak. Yoi. Baru ngerti. Jadi sekarang tanggal 10, tanggal 17 kumpulin, nanti tanggal 21 itu udah boleh ke sekolah. Nah, datanya dikumpulin, nanti tanggal 24 kita akan ngitung sama-sama. Bagaimana cara masukin datanya ke aplikasi. Kan itu yang ditunggu kan? Bukan apa? Iya Pak itu. Ya, iya, makanya alami dulu cara bikin instrumennya, lalu turun ke lapangan, lalu cara hitungnya berikutnya. Itu gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, terima kasih. Saya mau nanya Pak, saya mau nanya. Apa? Kalau misal nanti sewaktu-waktu mau berubah gitu, jadi bukan yang tadi, boleh gak Pak? Oh boleh, bilang aja ke Novi. Oh, oke Pak. Bilang ke Novi karena listnya saya udah kasih ke Novi. Jadi kalau yang belum juga kasih tahu aja. Ya khawatir yang di sini katanya belum masuk semua kan ya Nov ya? Enggak sih Pak, udah kalau sesuai dengan list tadi, udah sesuai. Udah masuk semua. Enggak, soalnya tadi ada yang bilang ada yang semester 8 gabung ke kelas kamu gitu. Oh iya, satu orang ya Pak ya? Terus dia sekarang lagi nggak ada nih. Ya, siapa tahu gitu. Oke? Juga tadi Pak. Juga ada dari semester PBA juga tadi siapa Pak? Dari PBA ada ke sini. Tadi ada yang masuk kalau lihat dari partisipan tadi ada dari semester 2 PBA, tapi nggak ada lagi orangnya. Oh. Ya dia penasaran kali. Gitu. Ya wajar atau di kelas saya mah banyak penasaran, wajar.